Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal ibu dan kakeknya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Setelah Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, yaitu Bunda Aminah, Bunda Aminah pun mengasuh Muhammad dengan sangat telaten dan sabar. Pada suatu hari, Nabi Muhammad pun diajak ibundanya Siti Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah, yang makamnya berada di Madinah. Bunda Aminah pun meminta izin kepada kakeknya Muhammad. Dengan berat hati, kakeknya Muhammad pun memberikan izin. Kakeknya Nabi Muhammad berkata, "Hati-hatilah di jalan." "Baiklah, kami semua akan berhati-hati di jalan dan insya Allah sampai tujuan dengan selamat." Dalam perjalanan itu, mereka ditemani dengan Ummu Aiman. Sesampai di Madinah, mereka langsung berziarah ke makam ayahnya Muhammad. Selain mendoakannya, Bunda Aminah pun bercerita kepada Nabi Muhammad bahwa ayahnya adalah seorang yang sangat baik dan juga orang yang sangat dihormati di Mekah. Dan selama ayahnya meninggal, baru ini dia berziarah karena sangat jauh. Mendengar penuturan Ibunda Aminah, Nabi Muhammad kecil pun sangat bersedih. Karena sebelum lahir sudah kehilangan ayahnya, jadi tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayahnya diampuni dan diterima di surga. Setelah selesai berziarah, mereka pun bersilaturahmi ke keluarga yang di Madinah dan tinggal di Madinah selama 1 bulan. Dan kemudian mereka pun berpamitan pulang. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Siti Aminah merasa kelelahan dan beristirahat di kota Abwa, yaitu 37 km dari kota Madinah. Ketika beristirahat, Bunda Aminah pun berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Badanku sangat lemah sekali, sepertinya hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir." Sebelum kata-katanya selesai, Bunda Aminah pun sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Melihat kematian ibundanya, Nabi Muhammad sangat bersedih. Karena kebahagiaan mereka baru beberapa waktu saja, belum lama bersama, namun sudah ditinggal pergi. Melihat hal tersebut, Ummu Aiman pun tidak tinggal diam. Dia menghibur Muhammad. "Muhammad, engkau jangan bersedih, engkau adalah anak yang kuat. Kelak engkau besar akan jadi orang yang hebat. Mari kita mencari pertolongan untuk menguburkan ibumu." Setelah selesai menguburkan Ibunda Aminah, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanan pulangnya ke Mekah dengan terus berdoa kepada Allah, sambil meneteskan air mata karena sudah ditinggal ayah ibu saat dia kecil dan menanggung semua beban hidupnya sendiri. Sesampainya di Mekah, mereka pun menyampaikan berita tersebut kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Mendengar berita tersebut, kakeknya pun sangat bersedih dan berkata, "Aku akan merawat Muhammad dengan sangat baik dan semoga kamu menjadi seorang yang sangat besar." Bahkan memperlakukan Muhammad itu dengan sangat istimewa. Suatu hari, Nabi Muhammad duduk di tempat duduk kakeknya yang hanya boleh diduduki oleh kakeknya saja.
Namun Muhammad kecil karena ketidaktahuannya duduk saja di situ. Dan pamannya pun menegur, "Wahai Muhammad, janganlah engkau duduk di situ, karena itu hanya khusus buat kakekmu." Melihat tersebut, kakeknya pun langsung menjawab, "Sudah, biarkan saja dia duduk di situ, karena kelak jika dia sudah dewasa akan jadi orang besar dan akan mengubah dunia." Pada saat itu, kakeknya Nabi Muhammad SAW memang orang yang sangat dihormati, sampai diberi tempat seperti panggung yang berada dekat dengan Ka'bah, dan hanya boleh ditempati oleh Abdul Muthalib saja. Selama 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Dan kebahagiaan Nabi Muhammad pun gak berlangsung lama, karena 3 tahun kemudian kakeknya Abdul Muthalib dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad kecil pun bersedih kembali. Dalam kesedihan yang sangat mendalam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghiburnya seperti diceritakan dalam surat Ad-Duha ayat 6-7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu dihadapannya orang-orang yang akan melindungimu, dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Menjadi seorang anak yatim piatu dan ditinggalkan oleh seorang kakek yang sangat dicintainya, membuat hatinya terluka dan seperti ditusuk-tusuk oleh pedang. Sebelum kakeknya meninggal, kakeknya sudah berpesan kepada anaknya atau pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib agar merawat Muhammad dengan baik. Karena pamannya Muhammad yang bernama Abdul Muthalib ini seorang yang sangat lemah lembut dan baik hati. Karena kakeknya Muhammad ingin Muhammad itu tumbuh menjadi orang yang cerdas, pandai, dan pintar. Ketika Muhammad sangat bersedih, Abdul Muthalib pun datang dan menghibur Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih, karena ayahku telah menitipkanmu kepadaku. Aku akan merawat dan menjagamu dengan baik seperti anak-anakku. Walaupun aku bukan orang kaya, tapi aku akan berusaha mencukupimu dan melindungimu dari orang-orang yang jahat. Terima kasih ayah, semoga Allah membalasmu." Sebagai seorang anak asuh, Muhammad pun sangat mengerti. Dia selalu membantu kesulitan pamannya dan ikut menggembala. Sehingga dengan keberadaan Muhammad tidak menyusahkan, bahkan membantu pamannya Abdul Muthalib tersebut. Itu tadi kisah Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal oleh ibundanya Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.